Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melihat materi tentang doa merupakan sumber kekuatan hidup. Sebelumnya saya akan pengertian dengan doa dulu. Doa. Doa itu artinya kita berkomunikasi dengan Allah. Atau juga dikatakan doa itu adalah satu ungkapan iman kepada Allah sebagai tanda ungkapan kasih dan harapan kita kepada Yesus Kristus. Atau boleh dikatakan doa sebagai suatu komunikasi dengan Allah. Anak-anakku yang terkasih, sumber kekuatan hidup kita tergantung pada doa. Oleh karena itu, Ia sendiri telah memberi teladan kepada kita tentang doa sebagai suatu ungkapan iman, harapan, dan kasih. Seperti kita ketahui bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus sungguh pasrah kepada Allah. Padahal pada saat itu kritis menghadapi sengsara dan kematiannya, Yesus begitu pasrah, mencintai, berharap pada Bapaknya. Yesus berdoa sebagai berikut. Ya Bapakku, jikalau Engkau kehendaki, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu kita akan lihat pada Injil Lukas bab 22 ayat 42. Dengan doanya Yesus mengatakan kepasrahan kepada kehendak Bapa. Dengan doa pula Yesus mengatakan cintanya kepada Bapa. Kehendak Bapa selalu diutamakannya. Dan dengan doa juga Yesus menyatakan harapannya kepada Bapa. Bapa tidak akan meninggalkan dia. Baiklah anak-anak yang terkasih. Tadi katakan doa merupakan sumber kekuatan hidup. Di sini saya mau menceritakan sebuah cerita bagaimana doa sebagai suatu kekuatan hidup. Doa ini saya beri judul doa yang didengarkan oleh Allah. Ketika kapal seorang uskup berlabuh untuk 1 hari di sebuah pulau yang terpencil, ia bermaksud menggunakan hari itu sebaik-baiknya. Ia berjalan-jalan menyusur pantai dan menjumpai 3 orang nelayan sedang memperbaiki pukat. Dalam bahasa Inggris, pasaran mereka menerangkan bahwa berabad-abad sebelumnya penduduk pulau itu telah dibaptis oleh para misionaris. Kami orang Kristen, kata mereka sambil dengan bangga menunjuk ke dada. Uskup amat terkesan. Apakah mereka tahu Bapak kami? Ternyata mereka belum pernah mendengarnya. Uskup terkejut sekali. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri mereka Kristen kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu dasar ya, seperti doa Bapa kami. Lantas apa yang kamu ucapkan bila berdoa? Kami memandang ke langit, kami berdoa. Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami. Uskup heran akan doa mereka yang primitif dan jelas bersifat bidai. Maka sepanjang hari ia mengajar mereka berdoa Bapa kami. Nelayan-nelayan itu sulit sekali menghafal, tetapi mereka berusaha sebisa-bisanya. Sebelum berangkat lagi pada pagi hari berikutnya, uskup merasa puas
sebab mereka dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan lengkap tanpa kesalahan. Beberapa bulan kemudian kapal uskup kebetulan melewati kepulauan itu lagi. Uskup mondar-mandir di Geladak sambil berdoa malam. Dengan rasa senang ia mengenang bahwa di salah satu pulau yang terpencil itu ada 3 orang yang mampu berdoa, Bapa kami. Sedang ia termenung, secara kebetulan ia melihat seberkas cahaya di arah timur. Cahaya bergerak mendekati kapal. Sambil memandang keheran-heranan, uskup melihat 3 kapalnya dan semua pelaut berjejal di pinggir Geladak untuk melihat pemandangan ajaib itu. Ketika mereka sudah dekat, barulah uskup mengenali 3 sahabatnya, para nelayan dahulu. Bapak uskup seru mereka, "Kami sangat senang bertemu dengan Bapak lagi. Kami dengar kapal Bapak melewati pulau kami, maka cepat-cepat kami datang. Apa yang kamu inginkan?" tanya uskup tercengang-cengang. "Bapak uskup," jawab mereka, "kami sungguh-sungguh amat menyesal. Kami lupa akan doa yang bagus itu. Kami berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Lantas kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi seluruh doa itu." Uskup merasa rendah diri. "Sudahlah, pulang saja saudara-saudaraku yang baik. Dan setiap kali kamu berdoa, katakanlah saja, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Baik anak-anakku yang terkasih, yang baik, setelah kita mendengar cerita dan menyimaknya, bagaimana tanggapan kita terhadap doa tersebut? Doa yang diajarkan oleh Bapak Uskup kepada para nelayan. Tentu dalam hati anak-anak sekalian pasti berpikir, apakah saya setiap hari melakukan doa Bapa kami, atau setiap malam saya berdoa seperti yang diajarkan oleh Bapak Uskup atau tidak? Doa-doa yang seperti diajarkan Bapak Uskup merupakan inti dasar iman Kristiani. Tanpa doa itu tidak bisa. Karena itu kita akan menemui doa seperti yang diajarkan oleh Bapak Uskup. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita lakukan. Bagaimana peristiwa yang dialami oleh Yesus sendiri ketika dia menghadapi suatu cobaan yang luar biasa, dan dia memohon kepada Bapaknya, berdoa kepada Bapaknya untuk mendapat suatu kekuatan. Untuk itu mari kita melihat Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Di sana akan digambarkan atau dilukiskan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Baiklah anak-anakku yang terkasih, mari kita menyimaknya bacaan Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku,
Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelungnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Baiklah anak-anakku yang terkasih, peristiwa yang dialami Yesus dan para nelayan yang dijumpai oleh Bapak Uskup. Kekuatan iman kita adalah doa. Seperti yang kita dengar dalam kitab suci tadi. Doa Yesus di Taman Getsemani mengungkapkan iman, harapan, dan kasih Bapa. Makanya isi doa Yesus di Taman Getsemani itu adalah kepercayaan dan kepasrahan Yesus kepada Bapanya. Ketika Yesus mengalami suatu kesulitan, Yesus tetap percaya pada Bapanya. Lalu yang kedua, pengharapan Yesus kepada Bapanya, yaitu Yesus yakin bahwa Bapanya tidak akan menyia-nyiakan dia. Dan yang ketiga adalah kasih Yesus kepada Bapanya. Yesus selalu mengutamakan kehendak Bapanya. Kehendaknya lah sendiri ia lupakan. Jadi dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, tapi mengutamakan kepentingan Bapanya. Karena dia diutus oleh Bapanya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Doa merupakan kekuatan bagi dirinya untuk setia dalam melaksanakan kehendak Bapa. Akhirnya terkabul doa Yesus sehingga Yesus bisa selamat. Dalam hal ini, doa-doa semua orang yang akan dikabulkan jika sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Berjaga dan berdoa memberikan kekuatan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa dapat meneguhkan rencana, sikap, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Anak-anakku yang terkasih, dengan pelajaran doa sebagai sumber kekuatan hidup, maka mulai saat ini anak-anak selalu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, sehingga rencana dan niat anak-anak sekalian bisa dapat dikabulkan. Asalkan anak-anak rajin berdoa. Baik, sudah anak-anak yang terkasih, saya rasa ini yang menjadi pegangan hidup anak-anak sekalian. Dan saya akhiri pelajaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan setelah mendengar pelajaran tentang doa sebagai suatu sumber kekuatan hidup, mulai sekarang anak-anak rajin berdoa pagi, siang, dan malam. Terima kasih untuk semuanya anak-anak.